Saudara, setiap kali kita bicara tentang Roh Kudus, saya harap Anda memahami kita bicara tentang pribadi dari Tuhan sendiri. Dan seringkali kalau kita berhadapan dengan apa yang Tuhan mau, kita harus mengingatkan diri senantiasa bahwa apapun keputusan Tuhan atas hidup kita, selalu berdasarkan dengan sebuah hikmat ilahi yang pikiran manusia kita ini tidak dengan mudah bisa memahaminya. Apapun yang seringkali Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kalau Anda membaca bahasa Tuhan itu tidak dengan bahasa yang sebagaimana Tuhan pakai, maka akan membuat kita kesulitan sebenarnya untuk mengikuti apa yang Dia mau. Ketika Dia sedang berbicara akan bahasa iman, dan kita tidak menangkap akan makna daripada bahasa itu, maka tiba-tiba kita sadar betapa sulitnya kita menangkap apa yang sedang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan seringkali bahasa yang dipakai ini sangat berbeda dengan bahasa yang dunia punya. Saudara, di abad-abad yang lampau ketika kekristenan mulai masuk ke Cina, ke Korea dan sebagainya, maka orang Kristen dianggap oleh orang-orang itu adalah sebuah agama atau kepercayaan di mana orang-orangnya kemudian ketika menganut kepercayaan itu menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Sebab mereka berkata, orang Kristen diajar untuk pasif, orang Kristen diajar untuk mencintai, dan buat mereka cinta itu membuat lemah hati orang. Sehingga mereka berkata, kekristenan ini mengajar sesuatu yang akan membuat peradaban kita menjadi lemah. Dalam kenyataannya tidak demikian. Setiap negara yang akhirnya mengenal akan kebenaran, orang-orangnya jadi beradab, bukan jadi lemah, jadi kuat, ekonominya berkembang, semua berkembang dengan luar biasa. Karena Tuhan setiap kali Dia bicara, Dia tidak pernah salah, karena hikmatnya luar biasa. Saya beri contoh, saudara. Alkitab mengatakan bahwa bahkan Yesus berkata begini, kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, Dia berkata apa? Berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Nah, kalimat itu saja, bagi banyak orang Dia berkata, ini pengajaran yang mengajar kepada kita untuk lemah dan tunduk di bawah tindakan orang Romawi. Ajaran Tuhan itu, buat orang Yahudi di zaman itu, dianggap sesuatu yang kelihatannya berkata, ini membuat kita lemah dan akan terus diinjak. Padahal sebetulnya, Tuhan mengajar kita untuk menang dengan cara yang lain. Pak, maksudnya bagaimana menang dengan cara yang lain? Saya beri Anda pengertiannya. Di zaman Romawi ada sebuah hukum yang tak begini. Bahwa tentara Romawi atau orang Romawi boleh memaksa orang jajahan membawakan barang bagi dia sejauh 1 mil. Hukumnya berkata begini. Orang Romawi, tentara Romawi, boleh memaksa orang jajahan, dimanapun daerah jajahan mereka, untuk membawakan barang mereka sejauh 1 mil. Nah, setelah 1 mil, maka dia bebas. Dia merdeka, dia boleh berhenti, dia boleh terus, dia boleh stop kapanpun, itu suka-suka dia. Tapi kewajiban paling utama adalah 1 mil. Nah, ini yang sebetulnya Yesus mau ajarkan. Saya beri contoh begini. Coba Anda dengarkan baik-baik. Tiba-tiba seorang tentara Roma membawa barang begitu berat. Dan dia tahu dia tidak bisa bawa sendiri. Dia lihat seorang laki-laki, ini pernah terjadi pada Simon dari Kirene, waktu dipaksa memikulkan salib Yesus naik sampai ke Golgota. Orang Roma ini mungkin bawa barang sangat berat, dia nggak mungkin angkat sendiri. Lalu kemudian dia berkata gini, kamu, ayo bantu aku, angkat barang ini. Orang ini, kalau dia tidak mendengar ajaran Yesus, hari itu hatinya kepahitan. Hari itu dia akan penuh dengan kemarahan. Hari itu hatinya penuh pemberontakan. Kok bisa, Pak? Sebab dia ikut bawa jalan 1 mil dengan ngomel.
Aku ini nggak salah apa-apa, bukan barangku, suruh bawa. Dan ketika 1 mil, dia berkata, berhenti. Dia taruh, dia pergi. Dan waktu dia pergi, dia akan pergi dengan kepahitan, dia pergi dengan kemarahan, dia pergi dengan kebencian yang luar biasa. Dan itu bukan kemenangan. Setiap kali Anda selesai berurusan dengan siapapun, dan hatimu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, itu sama sekali bukan sebuah kemenangan. Yesus mengajarnya aneh. Kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, sebetulnya konteks itu dia bicara tentang orang Romawi yang memaksamu bukan hanya jalan 1 mil, tapi 1 mil itu membawakan barangnya yang berat. Dia berkata, jalan dengan dia 2 mil. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya beri ilustrasi. Seorang tentara Romawi tangkap 1 orang, berkata, bawakan. Nah, orang ini menangkap pengajaran Tuhan. Oke bos, dia bawakan. Jalan dengan saudara, dia jalan. Setelah 1 mil, dia diam aja. Rumahmu di mana? Oh, masih jauh. Ayo. Dan ini orang Roma, seneng kan? Wah, dia kok baik hati ya. Dibawa ini barangku. Apa yang terjadi? Perhatikan, kalau orang ini nakal sedikit aja, Anda bisa kebayangkan, dia jalan. Entah di mil keberapa, 1,5 mungkin, akan nyampe di jalan yang sepi, tidak ada orang. Tapi kewajibannya 1 mil sudah selesai kan? Terus dia berkata, bos, sorry ya, aku berhenti di sini. Loh, kok berhenti kenapa? Kan sudah lewat 1 mil. Kan aku kasih ekstra. Sudah ya, bos. Dia pulang. Orang Roma ini tidak bisa paksa dia. Ketika orang ini memberi lebih dari 1 mil, dia taruh barangnya, dia pergi. Kalau dia nakal, hatinya begini. Orang baik itu. Angkat dewi. Sepi, tidak ada orang. Gua pulang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada pemberontakan, tidak ada dendam. Yang ada bahagia, cerita sama keluarganya. Kerjain tentara Romawi tadi. Dia paksa aku 1 mil, gua kasih ekstra. Aku hentikan di tempat yang sepi. Nah sekarang rasa lo berjam-jam nunggu orang untuk dia paksa lagi. Dia berkata, Tuhan baik, hari kok menyenangkan seperti ini ya. Ngerjain tentara Romawi. Dia menang atau kalah sudah. Semua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan kalau ada orang punya motivasi nakal seperti itu pun, ujungnya dia akan menang. Sebab cara berpikir Tuhan jauh melampaui dari cara berpikir manusia kita. Karena itu mulai belajar untuk terus mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Hikmatnya itu luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu saya mendengar sebuah cerita. Ini peristiwa terjadi sekitar tahun 60-an. Saudara sekalian, tahun 70-an akhir, Semarang mengalami kegerakan rohani. Ada ribuan pelajar bertobat terima Tuhan Yesus. Dan ada cukup banyak yang kemudian jadi hamba Tuhan, termasuk saya. Tapi di tahun-tahun itu, ya sebagaimana sampai hari ini masih. Setiap kali ada sesuatu yang baru, gereja itu, kadang-kadang saya itu aneh. Bingung lihat, semua apapun yang baru, selalu tudingan pertama setan. Saya nggak tahu kenapa itu penyakit dari zaman mana saya nggak tahu, setan pokoknya. Dulu kita tepuk tangan aja, diseminarkan. Apakah boleh tepuk tangan dalam gereja? Itu karena saya nggak tahu duit kok, seminar kayak gitu tuh. Tapi itu diseminarkan, apakah boleh mengangkat tangan? Itu dimasalahkan. Kenapa? Kok angkat tangan nggak boleh? Ini maaf ya saudara ya. Banyak ibu-ibu kalau ngangkat tangan, maaf ya orang berkata, keteknya kelihatan. Masa gitu diseminarkan? Tapi itu kenyataan tuh. Waktu berbahasa roh, rame. Bahasa setan itu dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan tuh di akhir 70-an, kekolotannya masih begitu. Kalau tahun 60-an apa yang terjadi? Ada seorang hamba Tuhan, sekarang sudah dipanggil pulang, namanya almarhum Bapak Damaris.
Suatu hari dia cerita dengan kami di persekutuan doa, dia berkata begini. Dulu ada seorang di persekutuan doa yang sangat anti dengan karunia-karunia. Kalau ada orang berkarunia, itu antinya luar biasa. Nah, orang ini sebetulnya dia penentang yang luar. Orangnya kecil, pendek kecil, kurus. Dan setiap kali kebaktian, dia vokal suaranya. Nentang tepuk tangan, nentang bahasa roh, nentang karunia, tentang apalagi penglihatan. Itu ditentang habis. Sehingga yang lain hanya bisa mendoakan. Tuhan, dia berkata, Tuhan kalau boleh orang ini gak usah datang persekutuan. Malah paling rajin datangnya. Kadang-kadang jangan pernah kita ngusir orang ya saudara ya. Gak bagus juga. Didoakan. Suatu hari saudara, apa yang terjadi? Ada seorang hamba Tuhan tamu dari luar kota datang melayani di kota ini. Ini hamba Tuhan dari daerah yang tidak bisa berbahasa asing. Dan dia tidak kenal satupun di antara anggota persekutuan itu, kecuali ketuanya dia kenal. Karena itulah dia diundang untuk melayani. Dan ketika dia melayani, dia mulai bicara soal karunia-karunia roh. Dan dia berkata ada hikmat, ada marifat, dan orang ini tidak percaya. Hatinya marah sekali dia berkata, kenapa dia ngomong lagi soal karunia? Dan dalam hati dia bertekad, aku akan tentang dia nanti. Aku akan tanya banyak hal. Aku akan lawan dia. Aku tidak percaya itu dari Tuhan. Nah, selesai doa, selesai firman, hamba Tuhan berkata, saudara-saudara, izinkan saya melayani Anda. Dan saya ingin mendoakan saudara. Terus dia mulai doakan satu persatu. Dan tidak semua dinubuati, beberapa dinubuati. Tapi orang ini duduk di paling pojok. Dan dia berkata, gua gak mau didoain. Dan tiba-tiba pendeta ini menghampiri dia. Dan ditepuk ketika dia tutup mata. Pak, dia kaget di depannya pendeta itu. Ya, kenapa Pak? Maaf ya Pak, saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak. Ya, hati tambah marah, tapi sopan santun ketimurannya berkata, oh ya, silakan. Pesan apa? Kenapa? Lalu pendeta itu berkata, maaf ya Pak, saya juga tidak mudeng dengan pesan Tuhan ini. Bapak nggak mudeng kenapa nyampaikan ke saya? Saya merasa Tuhan berkata kepada saya dengan kuat sekali bahwa ini pesan buat Bapak. Ya udah sampaikan aja. Maaf ya Pak, saya nggak mudeng. Saudara tahu? Tiba-tiba pendeta ini hanya berkata gini. Pesannya kok gini Pak lupa. Kleine uuk. Maaf ya Pak, saya nggak mudeng. Apa itu pesan? Orang ini nangis sejadi-jadinya. Penderanya bingung. Ya cuma kleine uuk nangis. Kok nangis ya? Semua orang lihat heran tuh. Yang tentang karunia ini paling keras, nangisnya paling keras dari itu. Setelah sekian menit dia coba tahan tangisannya, jebol juga akhirnya. Dan dia setelah lega nangis, terus ditanya sama Pak Pendeta. Bapak, kenapa Bapak nangis? Dia berkata, aku bertobat. Kenapa cuma kata-kata kleine uuk kok Bapak bertobat? Terus dia berkata, dulu Pak, zaman aku kecil, aku masih sempat sekolah yang berbahasa Belanda. Guruku itu kalau manggil aku, itu pakai nama panggilan. Bukan nama yang saya pakai sekarang, saya punya nama panggilan, nama kecil saya. Dan nama kecil saya adalah Uuk. Aneh kan saudara namanya itu, ya biarin nama orang. Tapi itu panggilan nama saya Uuk. Karena saya badannya kecil, guru saya kalau manggil saya Kleine Uuk. Sebab Kleine itu bahasa Belanda, artinya kecil. Kleine Uuk artinya Uuk kecil. Dan di sini tidak ada yang tahu. Karena saya tidak berasal dari kota ini. Saya berasal dari kota lain. Tidak ada yang tahu masa kecil saya. Bahwa dulu ketika kecil ada guru yang cinta saya luar biasa. Dan guru itu kalau manggil saya, Kleine Uuk. Kalau tapi bukan Tuhan tidak mungkin.
baru semua ketika noleh, Mas namanya. Bertobat. Hikmat Tuhan itu dahsyat. Kemahatauannya itu luar biasa. So mari kita percaya bahwa semua yang Dia tetapkan dalam hidup kita, yang Dia rencanakan, semua pasti terbaik. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau ajak Anda membaca bagian dari firman Tuhan. Lihat apa yang Roh Tuhan katakan. Kalau kita belajar, saya berdoa Anda akan menangkap sesuatu. Kisah Rasul pasal 16. Lihat mulai ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 16. Lihat mulai ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka, Anda garis bawahi, mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Anda garis bawahi juga kata tidak mengizinkan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Saudara, saya mau ajak Anda melihat 3 hal pada malam hari ini. Yang pertama ada istilah Roh Kudus itu mencegah. Kata mencegah, kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata forbidden. Kata mencegah. Dan kata mencegah atau forbidden itu dari satu kata yang arti hurufiahnya adalah to prune atau menebang, memotong, memangkas sayap burung. To prune itu sebetulnya memangkas dahan bisa, tapi juga seringkali dipakai untuk memangkas akan sayap burung. Nah, kalau ada seekor burung dipangkas sayapnya, maka artinya kemampuannya yang paling utama untuk terbang dan untuk dia bergerak dan berpindah dengan cepat itu hilang sama. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa manusia kita ini punya keinginan yang sangat banyak. Dan seringkali keinginan kita ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Walaupun tidak selalu keinginan itu merupakan keinginan yang jahat. Tapi kalau itu berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan, maka Tuhan akan mencegah kita dari melakukan apa yang kita inginkan. Nah, seringkali kita diberitahu tidak bisa. Kita diingatkan tidak bisa. Kita diberi tanda, diberi mimpi, diberi penglihatan. Kita juga tidak bisa. Lalu apa yang akan Tuhan buat? Maka seringkali Tuhan akan melakukan satu hal, yaitu kemampuan kita untuk menuju yang kita mau, yang Dia tidak suka, tiba-tiba akan dipangkas. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami itu. Ada orang yang ngotot, dia pengen beli satu rumah. Ketika dia berdoa, Tuhan berkata, jangan nak. Dia ngotot, dia berkata, ini rumah baik Tuhan. Ketika diberitahu tidak bisa, diomongi tidak bisa. Yang terjadi adalah tiba-tiba bisnisnya menurun. Dan uang yang dia simpan untuk beli rumah tiba-tiba hilang. Dia marah, dia berkata, Tuhan, kenapa kau izinkan terjadi? Menurut saya Tuhan senyum dan berkata, aku memang pangkas kemampuanmu, sehingga engkau tidak bisa beli rumah itu. Saudara sekalian, beberapa saat kemudian, apa yang terjadi? Hanya dalam waktu sangat singkat, tiba-tiba diketahui bahwa rumah itu sengketa, ngawur luar biasa.
Dan orang luar biasa dicek tidak tahu. Di belakang semua itu terjadi masalah yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, aku mencegah kamu dari masuk dalam jurang masalah sengketa yang berkepanjangan. Dan engkau tidak pernah mau aku beritahu. Dan Tuhan berkata, aku mesti pangkas saya. Tapi kan artinya uangku hilang. Berkat aku berikan balik, asal kamu mengerti, aku tidak berniat jahat. Dalam kehidupan kita, setiap hari, seringkali kita mengalami itu. Salah satu yang saya suka dengan Pak Yusak Cipto itu adalah kalau ngomong belak-belakan dan vulgar. Dan seringkali orang kaget, tapi percayalah, seringkali kalau orang diceritakan kegagalannya dan kelemahannya, di situ kita belajar lebih banyak daripada kalau Anda diajar tentang keberhasilan. Beliau pernah cerita satu hari ketika masih muda, sudah menikah, hobinya nonton film yang dibintangi oleh Marilyn Monroe. Saya mau tanya, siapa yang belum pernah dengar nama Marilyn Monroe? Angkat tangan. Luar biasa, ini orang-orang kudus yang luar biasa. Siapa yang pernah dengar Marilyn Monroe? Coba angkat tangan, Anda agak duniawi sedikit rupanya. Oke, Marilyn Monroe adalah Marilyn Monroe, saudara. Tidak usah saya jelaskan. Itu di tahun berapa itu? 60-an katanya. Saya belum lahir lah mungkin. Di tahun 60-an itu dia bintang film yang selalu berpakaian seksi. Kalau Anda pernah lihat gambarnya itu ada roknya kena angin, gitu-gitulah. Zaman-zaman dulu itu sudah rada nyerempet gitu. Nah, Pak Yusak ngomong, aku paling suka kalau lihat Marilyn Monroe. Nah, Ibu Yusak tentu nggak suka kalau suaminya suka nonton begitu. Ya toh, normalnya kan begitu, kecuali aneh podo aneh, saudara. Suaminya suka nonton begituan dibiarkan, oh bagus yang terus, itu nggak mungkin, saudara. Biasanya istri itu akan bereaksi. Tapi saya ini kenal Bu Yusak cukup lama. Ini istri yang luar biasa. Nyaris tidak pernah bentur, nabrak keinginan suami itu. Didoain suatu hari, Pak Yusak ngomong ini terus terang sama istrinya. Yang aku mau pergi. Kemana? Nonton Marilyn Monroe. Waduh, dia lagi. Ini film yang baru, yang bagus. Wah, aku lihat posternya. Badannya begini. Bayangin, cerita ke istrinya, badannya orang lain diceritakan. Nah, ini ibu yang luar biasa, istri yang hebat. Didoain. Tetap pergi, gak pergi, saudara. Dia naik apa, gak tahu Vespa atau apa zaman dulu. Naik pergi ke gedung bioskop. Loh Pak, didoakan kok masih pergi. Ya kadang-kadang begitu. Kurang kuat Pak doanya. Jangan tergesa-gesa menarik kesimpulan. Dia pergi, istrinya berdoa. Akhirnya sampai gedung bioskop. Loketnya antrian panjang. Dan kemudian dia ikut antri. Itu belum jadi hamba Tuhan, saudara. Dia ikut antri mau nonton Marilyn Monroe. Dia tidak tahu rumah istrinya berdoa. Tuhan cegah Tuhan. Nanti kalau tidak tambah mata keranjang. Nontonnya Marilyn Monroe kayak begini. Enggak suka aku. Akhirnya dia antri. Makin dekat dengan loket. Akhirnya tiba di loket. Ditanya, berapa Pak? Mau beli berapa kartisnya? Dia bilang, tunggu sebentar. Dia lihat di sebelah itu ada poster dari film yang akan diputar dengan gambar Marilyn Monroe. Ketika dia lihat itu, Tuhan memangkas keinginannya. Di mata bisa gini, kok jelek ya sekarang? Kok elek ya Marilyn Monroe? Kok ayu? Kok jelek? Kok nggak seksi ya? Emang uang bisa buat makan, nonton. Ditanya, Pak, jadi nonton nggak? Enggak. Pulang. Kata pulang. Istrinya tanya, yang kok pulang? Elek kok Marilyn Monroe, ayo boy, katanya gitu. Tadi pagi beliau streaming, saya cerita ini. Berdua cekikian sama mak, saudara. Saling main mata. Dan Pak Yusak berkata, memang ayu boy, katanya begitu. Kadang-kadang seperti itu yang Tuhan kerjakan. Anda ingin sesuatu, yang berkata, tidak nak, potong.
Tapi kalaupun dia melakukan itu, dia melakukan karena cintanya. Dan dia sangat tahu apa yang dia kerjakan, dia sangat ngerti apa yang dia putuskan. Dia ngerti. Dan tidak pernah dia melakukan apapun. Bukan karena cinta atau karena sekedar karena kebencian. Saya berdoa hari Pentakosta ini, mari belajar kenal akan hati Tuhan. Dia tidak pernah melakukan apapun juga dengan dasar kejahatan. Yang pertama katakan amin. Yang kedua, kalau Anda memperhatikan, ada kata tidak mengizinkan. Roh Yesus tidak mengizinkan. Not permit. Ketika saya pelajari kata tidak mengizinkan itu artinya Yesus, Roh Kudus, tidak mengizinkan Paulus pergi sendirian tanpa penyertaannya. Itulah sebabnya dia tidak diizinkan. Karena Tuhan berkata, Paulus, kalau engkau ke sana, kalau engkau ke Asia hari ini, tidak ada penyertaanku. Karena itu aku berkata, jangan. Dan nama atau kata not permit juga artinya tidak mengizinkan Paulus itu menderita. Saudara, ada dua macam penderitaan. Penderitaan karena nama Tuhan. Yang kedua penderitaan karena manusia kita. Yang kedua ini bisa dihindari. Dan sering kali kita tidak pernah mengerti masa depan kecuali Tuhan kita. Paulus mau masuk ke Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan. Dia berkata, nah kalau engkau masuk ke sana tanpa penyertaanku, dan kamu akan menderita. Sebuah penderitaan yang sebetulnya tidak perlu kau alami. Puji Tuhan, Paulus mentaati. Tadi pagi saya cerita di Cina ada sebuah kejadian. Sekian puluh tahun yang lalu. Di desa itu ada seorang bapak yang punya anak masih muda. Anak usia muda sekali, pemuda. Itu anak laki satu-satunya yang dia punya. Istrinya sudah meninggal dan dia tinggal dengan anak-anaknya. Dia punya satu orang anak laki-laki. Dan ini keluarga Kristen yang tiap hari melakukan apapun, mereka itu berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Suatu hari ayahnya berkata kepada anaknya yang pemuda ini, nak, coba kau lihat akan kuda yang baru kita dapatkan itu. Kuda liar. Coba kamu kendalikan itu. Maka si anak berkata, oke, aku akan lakukan. Dia keluar, dia pergi ke halamannya, di mana kuda liar baru mereka dapatkan. Dan singkat cerita, dia mencoba untuk menaklukkan kuda itu. Karena ayahnya ingin si anak ini punya pengalaman. Ayahnya berkata, dia nggak terlalu liar kok. Sudah separuh jinak. Tapi coba kau lakukan sampai dia betul-betul jinak. Dan hari itu mereka lakukan, mereka berdoa dulu dan dia kemudian mencobanya. Tapi hari itu ada sebuah kemalangan yang seakan-akan doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Kuda itu begitu berontak dan dia sepak kena persis di lutut daripada pemuda itu. Dan begitu keras sampai tempurung daripada lutut itu pecah. Dibawa ke dokter, dokter desa berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah begitu parah. Aku akan coba lakukan yang terbaik. Tapi kamu akan cacat seumur hidupmu. Dan kamu akan jalan pincang. Saudara, pemuda ini akhirnya menerima akan kenyataan. Sejak saat itu dia cacat. Dan itu cacat seumur hidup. Dan ketika dia jalan pincang. Si ayah berdoa, menangis, berkata, Tuhan, ini anakku lagi satu-satunya. Kalau dia cacat begini, apa mungkin ada gadis mau kawin dengan dia? Dia berkata, kalau keadaan cacat seperti ini, apa mungkin ada orang yang pengen mengambil dia sebagai menantunya? Bukankah kehidupannya akan hancur? Masa depannya akan berantakan dengan apa yang ada padanya? Si ayah hanya bisa menangis. Dan seringkali itulah yang kita bisa kerjakan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tahu yang terbaik. Apapun yang dia izinkan, dia tahu yang terbaik.
Saudara, tidak lama setelah itu, tiba-tiba pemerintah mengumumkan sebuah kondisi darurat karena negara Jepang menginvasi, menyerang Cina. Dan dikumpulkanlah semua kekuatan militer Cina yang tersedia. Dan mereka sadar menghadapi akan mesin perang Jepang ini. Mereka akan menghadapi sebuah perlawanan pertempuran yang mengerikan sekali. Dan sampai kemudian, pemerintah berkata, kita ambil wajib militer. Pokoknya pemuda, remaja, 17 ke atas kira-kira. Dan sampai di level tertentu, harus masuk militer. Dan tentara masuk ke desa daripada bapak dan anaknya yang cacat itu. Dan mereka memberikan pengumuman. Semua laki-laki usia sekian sampai sekian. Dia berkata harus ikut wajib militer. Dan berkata sekarang mendaftar di balai desa untuk kami datang. Bapaknya sudah tua, sudah tidak masuk dalam hitungan wajib militer. Si anak ini masih dalam umur wajib militer. Hari itu dia berkata kepada ayahnya, Papa, aku mau pamit. Menurut peraturan, aku harus daftar wajib militer. Maka dia jalan dari rumahnya ke balai desa. Karena tahu dia jalan terpincang-pincang. Karena kakinya memang sakit. Dan di balai desa, semua pemuda sudah berbaris rapi sekali. Dia paling tertinggal di belakang. Dia jalan terpincang-pincang. Dan ketika dia belum sampai kepada barisannya, seorang perwira mendatangi dia. Dan berkata, nak, kamu mau kemana? Oh, aku kan mau ikut daftar. Karena aturannya berkata umur sekian sampai sekian harus wajib militer, bela negara. Saya mau bela negara. Perwira ini berkata, kenapa kamu pincang? Dia cerita, aku disepak sama kudaku. Ini kupecah. Jadi ini kamu cacat seumur hidup? Iya. Oke. Tolong pulang saja. Bagianmu jaga rumahmu sendiri. Tidak usah jadi tentara. Dengan keadaan seperti ini, kami tidak bisa didik Anda jadi tentara. Kamu pulang, kamu jaga rumahnya. Kamu tentara, khusus jaga rumah. Dia cukup tersinggung, dia pulang, pincang lagi. Bapaknya bilang, kenapa pulang, nak? Tentara bilang, aku tentara bagian jaga rumah, Pak, katanya. Karena keadaanku seperti ini. Terhina, pengen bela negaranya, itu pun ditolak. Saudara, apa yang terjadi? Pertempuran dengan Jepang makin menggila. Dan kalau Anda baca sejarah, Cina habis ditaklukkan dengan keras oleh Jepang. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Semua pemuda di desa itu mati dalam peperangan. Tidak ada satupun yang hidup. Maka pemuda yang belum kawin di desa itu cuma satu, yaitu dia. Dengan 10 gadis yang belum kawin juga. Yang orang tuanya lagi bingung, kawinkan dengan siapa? Dan pilihannya cuma satu, pemuda pincang. Saudara pikir apa yang terjadi? Dari orang yang orang berkata tidak mungkin ada orang mau kamu jadi menantunya, seluruh desa berlomba ambil dia jadi menantu. Hanya memang dia bukan Salomo, sehingga hanya boleh pilih satu. Tapi saya mau beritahu saudara, siapa yang mengerti bahwa ujung dari keadaannya akan seperti itu? Tapi itulah Tuhan. Roh Yesus ketika dia tidak mengizinkan, artinya dia berkata, kalau engkau nekat dengan planning munah, tidak ada penyertaanku, dan kamu akan menderita. Dan seringkali caranya dia pangkas akan sayap kita. Pemuda ini dipangkas kekuatannya. Di awal dia teriak, dia berkata, mengapa engkau perlakukan aku seperti ini? Tapi mau saya sampaikan kabar baik hari ini. Roh Tuhan menuntun kita dalam segala kebenaran. Anda perlu belajar mendengar suaranya. Ikuti kemana arah yang dia mau bawa dalam kehidupan kita. Anda akan lihat bagaimana cara Tuhan bergerak dalam hidupmu, mengatur semuanya dengan sempurna. Saudara, saya mencoba belajar sebetulnya. Mengapa dilarang ke Asia? Sampai dengan malam ini saya belum menemukan sesuatu yang saya bisa berkata, ini loh sebabnya. Tapi saya menemukan satu. Kalau orang mentaati apa yang Tuhan perintahkan, ada anugerah besar tersedia buat hidup kita. Dari mana tahu, Pak? Mari lihat beberapa ayat terakhir sebelum kita selesai.
Lihat di 1 Korintus pasal 16, ayat 8 sampai 9. Kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul, tadi kalau 16, ini cerita diambil dari Kisah 19. Hanya beda 3 pasal. Nah, lihat yang Paulus katakan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, di pasal 16 ayat 8 dan 9. 1 Korintus 16, 8, 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but I will tarry in Ephesus until Pentecost. Aku akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Dan kalimat berikutnya dia berkata, for a great and effective door has opened to me. Oleh karena pintu yang besar dan efektif telah dibukakan bagiku. Siapa yang buka? Tuhan. Kapan itu? 3 pasal setelah Kisah Rasul, pasal 16. Beda nggak terlalu banyak. Tapi ketaatan itu membuat apa yang Tuhan sediakan dia bisa nikmati. Dia berkata ada pintu yang begitu besar dan efektif telah dibukakan bagiku. Nah, kalau Anda lihat ke Kisah Rasul 19, ayat yang ke-10, ini yang terjadi di Efesus sebetulnya, ketika sekian tahun kemudian, 3 pasal kemudian lebih tepatnya, dia akhirnya tiba juga di Efesus, tiba di Asia. Maka ini yang terjadi, Kisah 19 ayat 10 dikatakan, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Apa yang dia buat? Dia ngajar firman Tuhan. Sehingga semua penduduk Asia, itu artinya provinsi Asia dari wilayah Romawi. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, sebegitu hebat pintu dibuka dan sangat efektif. Hanya dalam 2 tahun, seluruh provinsi Asia mendengar Injil. Ini hasil dari apa? Hasil daripada Paulus mengizinkan Roh Kudus mencegah. Dia izinkan Roh Yesus tidak mengizinkan. Dia izinkan Tuhan membuat keputusan buat dirinya dan dia mengikuti apa yang dia perintahkan. Maka sesuatu yang ajaib terjadi pada waktu timingnya Tuhan. Kalau Anda baca hanya 3 pasal setelah itu, dia masuk ke Efesus. Dia kerja selama 2 tahun. Dan dalam waktu 2 tahun seluruh Asia dengar akan Injil Tuhan. Coba lihat, ketaatan itu ujungnya tetap luar biasa. Kalau seandainya kita bisa memahami, hidup kita akan beda, saudara. Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa Anda dan doa saya. Jangan pernah berpikir dia Tuhan yang selalu membuat masalah jadi susah. Sama sekali tidak. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang pendeta di Amerika. Dia punya 2 orang anak. Masih kecil waktu itu, yang kecil laki dan perempuan. Saudara, yang laki ini sangat pintar sekali. Ditunjukkan itu di klipnya waktu direkam, waktu dia masih umur 3 tahun. Ditanya banyak hal, bisa nyaut, ini anak cerdas. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian dokter mendiagnosa bahwa anak ini menderita sebuah kelainan tertentu yang harus dioperasi. Dan kansnya 50-50. Kalau berhasil dia akan hidup, kalau tidak dia akan mati. Pendeta ini hancur hati. Dan kemudian mau tidak mau dia izinkan dokter mengoperasi anaknya. Dan dia cerita pada waktu didorong di tempat membawa akan pasien ini, di ranjang rumah sakit.
Mau masuk ke kamar operasi. Anaknya nangis, dia bilang, Dedi, jangan biarkan mereka bawa aku pergi. Orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali hanya menghibur anak. Begitu masuk anak itu ke ruang operasi, si ayah ini menunggu di kamar dari anak itu di rumah sakit. Dan dia nangis. Dia bilang, Tuhan, aku sudah lakukan banyak untukmu. Masakan engkau ambil anakku? Dan dia berkata, engkau sudah pernah ambil satu anak. Masakan aku harus kehilangan lagi anak? Dia nangis, dia kata. Hampir 2 jam berlalu, tiba-tiba seorang suster panggil dia. Bapak, dia bilang, iya, operasi anakmu berhasil. Dia akan pulih. Singkat cerita, anak itu sadar, dia pulih dengan cepat. Dan satu hari anak ini berkata kepada orang tuanya, dia berkata, Dedi, waktu di kamar operasi itu, aku hampir mati. Aku hampir tidak akan ketemu Dedi lagi. Pertama, si ayah ini hanya berkata, oh dia waktu dibius mungkin halusinasi. Tapi dia ngomong itu berkali-kali. Sehingga ayahnya berkata, kenapa? Lalu anak ini cerita, aku tuh sudah meninggalkan badanku, dia. Dan aku ketemu Tuhan Yesus. Oh ya, seperti apa Tuhan Yesus? Dia penuh anugerah. Matanya tidak menghakimi orang. Matanya tidak menuduh. Aku belum pernah lihat orang seperti itu. Dan aku dipeluk sama Tuhan. Dan aku diajak jalan lihat surga. Dia berkata surga itu enak. Lalu kemudian ayahnya hanya berpikir, ini imajinasi. Tapi sampai dia cerita satu perkara, si ayah ini tahu, ini bukan imajinasi. Dia berkata, di surga, aku ketemu Pap. Pap? Dia kaget. Iya. Maksudmu? Ada orang yang sudah berumur, tapi segar wajahnya. Dia mendatangi aku. Dia nyapa, dia berkata, kamu anaknya ini kan? Iya, aku jawab. Ayahmu itu adalah cucuku. Dia selalu panggil aku Pap. Oh ya? Iya. Terus anak ini cerita. Kakekmu Dedi cerita. Kalau dulu Dedi sering diajak motong rumput di halaman, sering diajak ini, diajak itu. Dan ini ayahnya seorang pendeta nangis. Saudara. Dia berkata, aku gak pernah cerita ke kamu kan? Tidak. Bahkan tidak ada fotonya di rumah kita. Dan dia berkata, tapi aku ketemu dia di surga. Dia berkata, aku tunggu kalian ya, nanti kita kumpul semua di sini. Terus dia ngomong begitu. Sebetulnya aku gak mau pulang gitu. Surga itu enak. Kalau sampai ke sana tidak ada orang pengen pulang. Terus kenapa kamu pulang? Tuhan Yesus ngomong begini, nah, kamu harus pulang. Dia bilang, Tuhan, kenapa aku harus pulang? Harus, nah. Ada yang mengharuskan aku untuk menyuruhmu pulang. Siapa yang mengharuskanmu Tuhan? Dia berkata, Tuhan Yesus memandangiku dengan kasih. Dia berkata, yang mengharuskanku untuk memaksamu pulang adalah doa dari ayah. Ayahmu tidak mau kehilangan kamu. Dan aku pikir itu baik. Pulang. Jadi berkat bagi orang lain. Dia pandangi ayahnya, dia bilang, Dedi, apakah Dedi itu mendoakan supaya aku pulang? Dan ayah ini nangis. Dia berkata, ya. Aku doa, aku berkata, jangan ambil anakku Tuhan. Kembalikan aku. Aku tidak pernah menyangka Tuhan mendengar doa. Hari berikutnya, anak ini ngobrol dengan maminya. Dan dia berkata gini, Mami, aku seharusnya punya 2 sisters. Karena aku cuma punya 1 adik. Dia bilang, aku punya kakak perempuan 1 kan? Ibunya kaget. Kamu tahu dari mana? Ada 1 anak lebih tua sedikit dari aku memeluk aku. Dia kenalkan dirinya.
Aku ini kakak perempuanmu. Tapi aku belum sempat lahir. Aku meninggal di kandungan ibu. Dan sekarang aku di surga. Maminya nangis. Sebab dia berkata, nah, itu betul. Waktu aku hamil yang pertama, aku keguguran. Dan waktu diambil janinnya, dokter berkata, harusnya ini anak perempuan. Anak ini berkata, jangan nangis mami. Kakakku di surga nunggu kita semua. Sebab mereka berkata, nanti semua kita kumpul di surga. Saudara tahu Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Siapa yang berbahagia ikut Tuhan Yesus? Dia tidak pernah ingkar janji. Seringkali kita berpikir apakah bisa Tuhan buat kesalahan? Apakah bisa dia buat sesuatu yang tidak baik? Jawabannya tidak. Tapi seringkali kita tidak pernah bisa mengenali akan caranya, akan rencananya. Bahkan mungkin jejak tangannya kita tidak mengerti. Tapi saya mau berkata buat saudara, trust saja. Percayai hatinya. Dan ikuti suaranya. Dengerin apa yang dia katakan. Dan jalan setiap hari dengan Roh Kudusnya. Yang percaya katakan amin.